Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur masih kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih dapat berdiri di depan kamera Anda, dan di sini saya bermaksud ingin memaparkan materi yang sudah diberi oleh Bapak dosen kita mengenai peran dan fungsi masjid. Untuk itu langsung saja kita ke slide pembahasan. Oke. Yang pertama, peran masjid dan fungsinya. Masjid merupakan pusat keagamaan yang memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berkontribusi pada kesejahteraan umat. Slide kedua, masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan umat. Satu, seperti contohnya, salat berjamaah. Masjid menjadi tempat umum umat Islam melaksanakan salat berjamaah, memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Kedua, peringatan hari besar Islam. Masjid menjadi pusat perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha yang memperkuat identitas spiritual umat. Kemudian yang ketiga, kegiatan pengajian. Menjadi tempat berbagai kegiatan pengajian, ceramah, dan diskusi keagamaan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman umat. Slide berikutnya. Masjid sebagai tempat pembinaan umat, seperti pembinaan anak, pembinaan akhlak. Masjid berperan dalam pembinaan akhlak dan moral umat melalui bimbingan, nasihat, dan keteladanan, serta pembimbingan sosial. Masjid menjadi tempat untuk membina hubungan sosial yang harmonis, seperti santunan, bakti sosial, dan gotong royong. Serta adapun pembinaan ekonomi, yakni masjid dapat menjadi pusat pembinaan ekonomi umat seperti program zakat, infak, dan wakaf. Slide berikutnya, masjid sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu. Yang pertama, pendidikan keagamaan. Masjid menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan seperti takfis, fikih, dan tafsir. Kedua, pembangunan ilmu umum. Masjid juga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan ilmu umum seperti sains, teknologi, dan sosial. Ketiga, diskusi dan kajian. Masjid menyediakan ruang untuk diskusi dan kajian ilmiah yang mendorong perkembangan pemikiran dan intelektual umat. Slide berikutnya. Masjid sebagai pusat ekonomi dan kesejahteraan umat. Yang pertama ada lembaga keuangan syariah yang disingkat LKS. Masjid dapat menjadi tempat pengelolaan lembaga keuangan syariah seperti Baitul Mal, BMT, dan koperasi syariah. Selanjutnya, pemberdayaan UMKM. Masjid dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pelatihan dan pendampingan UMKM. Selanjutnya, penyaluran zakat dan wakaf. Masjid berperan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, pengembangan bisnis halal. Masjid dapat menjadi pusat pengembangan bisnis halal yang mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Di slide
sebagai pusat persatuan dan kerukunan umat. Yang pertama, menjalin silaturahmi seperti persatuan umat. Masjid menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi antar umat, memperkuat rasa persaudaraan serta persatuan. Selanjutnya, keragamaan. Masjid menjadi tempat yang menyatukan umat dari berbagai latar belakang, suku, dan golongan. Selanjutnya, kerukunan. Masjid mendorong terciptanya kerukunan dan toleransi di antara umat, menghindari konflik dan perpecahan. Baiklah, mungkin cukup itu saja pemaparan materi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan kepada Bapak dosen, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.